saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita akan diperhadapkan kepada firman Tuhan di dalam acara Renungan Pagi Selasa tanggal 15 Maret 2022. Bersama dengan saya Pendeta Indriana. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari kitab 1 Korintus 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 dengan perikop Israel sebagai suatu peringatan. Tema pengalaman menjadi suku guru bagi manusia. Mari kita bersatu dalam Bapa dan Kerajaan Surga, banyak pengalaman yang dapat kami jadikan suatu peringatan dan pelajaran bagi kami melalui sejarah kehidupan umat pilihan. Marilah ya Tuhan, Kau pimpin hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap perkataan-Mu ya Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang senantiasa hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedia untuk mendengarkan firman. Amin. Firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakan 2 ayat saja dan untuk selanjutnya Bapak Ibu Saudara dapat meneruskan. Ayat yang pertama, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan kembali kepada sejarah kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, yaitu di mana mereka menjadi suku guru yang tidak dapat kita lupakan dan takkan pernah terhapus dari kehidupan umatnya dan dalam kehidupan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Jatuh bangun iman bangsa Israel di hadapan Allah menjadi suatu peringatan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mengapa? Alasannya tentu ada. Yang pertama, bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, kepunyaan Allah, menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Yang kedua, mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka atau sebagian dari mereka. Yang ketiga, mereka melakukan percabulan. Sama seperti beberapa dari orang dari mereka atau sebagian dari mereka. Sehingga pada satu hari telah dikatakan telah tewas 23.000 orang. Ini adalah teguran, didikan dari Allah atas perbuatan yang mereka lakukan. Yang keempat, mereka mencobai Tuhan. Ini juga sama seperti yang dilakukan oleh beberapa orang atau sebagian dari mereka.
Jadi tidak semua mereka. Sehingga apa yang menjadi pelajaran bagi mereka dan apa yang Tuhan lakukan untuk menegur bangsa Israel, yaitu mereka mati dipagut ular, atau boleh dikatakan mereka mati dimakan ular. Yang kelima, mereka bersungut-sungut, sama juga seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dihukum dan dibinasakan oleh malaikat maut. Mereka dicabut oleh malaikat maut sehingga mereka mati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah menjadi suatu peringatan bagi kita semua. Jika kita ingin berkenan, selamat, dan menerima hidup yang kekal, maka dengarkan dan lakukanlah perkataan Tuhan. Kita hidup pada waktu di mana zaman akhir sekarang. Maka yang harus kita perhatikan ialah yang pertama, jangan kita sombong rohani. Kita menyangka bahwa kita sudah teguh, sudah kuat iman kita. Tuhan memperingatkan kita supaya kita berhati-hati, supaya kita jangan jatuh dalam dosa dan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Jangan kita sampai menjadi orang-orang yang murtad, durhaka di hadapan Tuhan. Kita akan dibinasakan oleh Tuhan. Yang kedua, Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun juga. Dan pencobaan itu datang dan kita alami karena keinginan kita sendiri yang mau diseret dan terikat oleh pencobaan. Allah menasihati kita bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi dari kekuatan kita manusia. Sebab Allah itu setia dan Ia memberikan jalan keluarnya sehingga kita mampu untuk memikul atau menanti. Yang ketiga, janganlah kita percaya dan menjadi penyembah-penyembah berhala. Berhala di sini bukan hanya dalam bentuk atau rupa patung, tetapi berhala di sini juga artinya kita cinta uang, kita cinta kedudukan, kita cinta kekayaan, kita cinta jodoh yang belum percaya kepada Tuhan. Kita membelakangi Tuhan. Karena itu Tuhan juga seringkali membiarkan kita hidup dalam pencobaan. Dan kalau hal ini dibiarkan, maka kita tidak akan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari pengalaman yang menjadi soko guru di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh hidup berkenan di hadapan Allah dan Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia akan mengampuni dosa kita dan Dia akan menuntun
kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu marilah kita bertekun di dalam doa dan bekerjalah buat Tuhan untuk memuliakan. Maka kita yang percaya kepada Tuhan yang setia, pasti Tuhan melimpahkan berkat dan kemuliaan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau memberikan suatu pelajaran yang terbaik dalam kehidupan kami melalui kehidupan umat pilihan. Agar kami boleh belajar bagaimana kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah semua yang kami dengar dan kami baca daripada firman boleh memimpin kami untuk hidup mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam iman dan percaya kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya, dan sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang bersama dengan saya Pendeta Indra. Tuhan Yesus memberkati. Salam.